Bagaimana menanggapi IPO dari emiten LFLO? Ini kan adalah peralatan dan perlengkapan rumah tangga, bidang usahanya gitu. Anda melihat ini agak-agak mirip dengan S Hardware atau sudah sempat mempelajari perusahaan ini juga tidak, Pak Stefanus? Baik, kalau saya lihat sekilas, ini lebih ke jual furnitur rumah tangga gitu ya. Bisa kita katakan S Hardware atau IKEA, nah, tipikal seperti itu. Tapi kalau buat market share-nya, saya masih belum melihat sejauh itu sih, sebesar apa dia. Nah, dari informasi yang kami peroleh juga bahwa 86,41% dananya ini akan digunakan untuk modal kerja, begitu ya. Dan LFLO ini melakukan penawaran umum sebanyak 300 juta saham dengan nilai nominal Rp10 dan jumlah tersebut setara 23,08%. Adapun setiap sahamnya ini ditawarkan dengan harga Rp100 dan berharap bisa mengantongi dana hingga 30 miliar rupiah melalui IPO tersebut. Cukup menarik tidak kalau melihat LFLO ini sendiri, atau masih cukup tricky kalau kita mencermati saham-saham yang baru melantai di Bursa Efek? Nah, kalau kita untuk yang saham baru melantai di Bursa Efek, ini cenderung untuk trading harian terlebih dahulu ya, beberapa hari saja. Karena kalau buat yang baru listing seperti ini, kita masih belum bisa melihat ke belakangnya seperti apa historikalnya. Dan dia masih butuh harus ada pembuktian dulu nih untuk laporan tahun 2021 dan 2022. Per kuartal juga akan seperti apa dari pertumbuhan pendapatan maupun laba bersih dia. Memang sejumlah saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia ini cukup tricky dan memang butuh waktu untuk kita menganalisis secara fundamental kinerjanya. Begitu ya, tidak bisa serta-merta karena kenaikan 10% loh pemirsa hari ini LFLO di 110 langsung kita bilang ini menarik ya. Betul. Tapi keputusan investasi pemirsa kami kembalikan ke Anda. Kita tinggalkan emiten baru Imago Mulia Persada Tbk yang baru melantai hari ini. Kita beralih ke pembukaan perdagangan karena waktu telah menunjukkan pukul 9:05 di mana pemirsa IHSG tadi dibuka positif dan masih berlanjut sampai dengan saat ini dengan kenaikan tipis sekitar 0,05% di 6.004. Cukup kuat tidak melihat perkembangan dari pembukaan pada pagi hari ini menurut Pak Stefanus, atau masih akan landai ya di level-level ini saja, tidak terlalu jauh seperti yang Anda bilang tadi di 5.900-an ya sampai ke 6.005? Betul, ini terlihat dalam beberapa hari terakhir itu cenderung agak sideways aja, fluktuatif juga ya. Dari sesi 1 sempat jam agak tinggi, tadi sempat 0,15%, 0,2%, sekarang hanya 0,03%. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti bisa tiba-tiba di zona merah nih. Nah, jadi masih akan bergerak di range tipis aja, sekitaran 5.900 sampai 6.050 tadi. 5.900 sampai 6.050 ya? Akan cenderung konsolidasi di level tersebut untuk IHSG-nya pemirsa. Kita tinggalkan juga pembukaan perdagangan, beralih ke emiten update yang sudah kami tampilkan tadi. Ada Harum Energi yang laba bersihnya melesat 218% di kisaran 59 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2020. Laba bersih ini yang cukup pesat gitu ya, 200% lebih. Kira-kira proyeksinya masih akan terbawa tidak ya sampai dengan kuartal 1 2021 ini, Pak? Nah, baik, kalau kita lihat secara mendetail, ini kenaikan laba bersih Harum disebabkan oleh pendapatan lain-lain nih, yaitu adalah perubahan nilai wajar atas aset keuangan, yaitu biaya perolehan investasi pada Nickel Mines Limited. Ya, kan kemarin dia sempat akuisisi perusahaan nikel, maka dari itu terkonsolidasilah jadi perubahan di sini nih. Nah, kalau kita kesampingkan nilai tersebut dan beberapa pendapatan lain, untuk tahun ini Harum secara operasional dia mencatat laba bersih itu turun 68,7% secara tahunan. Jadi kalau buat kalau buat menjaga kinerja di kuartal 1 ataupun 2021, saya lihat di 2021 akan cenderung lebih turun dibandingkan 2020 kalau kita bicara dengan mengesampingkan pendapatan lain-lain tersebut. Tapi untuk Harum sendiri kita lihat akan menikmati keuntungan juga dari kenaikan harga batu bara dan juga harga nikel karena dia baru akuisisi tambang nikel tersebut. Nah dengan kenaikan 8% pemirsa, kami koreksi di hari kemarin, hari ini naik tapi tipis saja, nggak sampai 1% gitu ya, di 5.400 dan kenaikannya selama 6 bulan terakhir sudah mencapai 229%. Apa rekomendasi untuk Harum? Baik, untuk Harum sekarang sudah masuk di area cukup tinggi ya, resisten dia juga sekitar 5.500. Jadi kalau yang investor yang belum punya sahamnya,
boleh nanti kita buy on weakness saja di area 5.100 sampai 5.200 untuk Harum. Dengan target harga kita cenderung konservatif di level harga 5.650. 5650 targetnya, kemudian boleh buy on weakness di 51 sampai dengan 52 begitu ya. Masih ada peluang karena sekarang di 5375. Tapi kalau baru mau masuk sebaiknya tunggu di level bawah, yang sudah punya maintain gain aja gitu ya. Betul. Oke Pak Stefanus, nanti kita akan bahas saham pilihan. Kita